mulai aja dulu ya sambil nunggu kawan yang lain. Bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kembali lagi dengan MK Rehabilitasi dan Pengembangan Sumber Daya Perairan. Sekarang sudah masuki materi yang ke-14. Mungkin ada 2 materi lagi yang nggak salah yang belum saya upload. Yang materi keberapa ya? Ke-12 sama 13. Nah, ini mungkin masuk materi 14. Minggu depan masuk yang 15 ya. Minggu depan, sebentar. Oh, minggu depan ini ya, tanggal merah, tanggal 25 ya. Berarti kalau 25 saya mungkin ya libur kalian, saya kirim materi aja, kirim materi sama nanti instruksi-instruksi berikutnya mungkin dikabari dari grup atau apa sambilan persiapan ujian ataupun dilihat-lihat mana yang belum atau apa kan. Nanti kalaupun ini kan ada 3 SKS nih, ada praktikumnya. Praktikumnya nanti mungkin review video aja atau apa karena kan nggak mungkin turun ke lapang kalau kayak gini karena kan mahasiswanya nggak lagi di sini. Oke lah, kita mulai ya. Yang pertemuan ke-14 ini membahas rehabilitasi dan restocking spesies ikan yang dilindungi. Nah, maksudnya ini kan ya kita merehabilitasi sama merestocking ulang spesies ikan yang dilindungi. Tapi ikan-ikan yang masih belum punah, tapi kalau yang sudah punah nggak bisa lagi. Bentar ya, slide. Ini Ini apa tuh dasarnya atau pendahuluannya daftar ikan yang dilindungi di Indonesia ini diatur dalam peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1999. Nah, ini kan peraturannya udah lama nih tahun 1999. Sekarang udah 2020 ya. Udah sekitar berapa lama ya? Sekitar udah 20 tahun, 21 tahun. Nah, kemungkinan peraturan ini nggak diubah, jadi peraturannya masih peraturan lama, belum direvisi. Jadi masih kayak dulu lah, masih belum ada perubahan, masih ikan-ikan ini yang dilindungi ataupun masih ikan-ikan ini yang harus dipertahankan atau jangan diambil kan, tentang pengawasan jenis tumbuhan dan satwa sekalian satwanya. Tapi saya ambil yang perikanan aja. Daftar tersebut ditambah dengan 5 spesies ikan yang dilindungi berdasarkan 4 keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia. Di sini kan peraturannya yang tadi itu nomor 799 membuat 7 jenis ikan yang dilindungi itu dua di antaranya hanya dituliskan nama genusnya saja. Nah, maksudnya sini kan dia kalau bilang genus kan misalkan nila dan mujair, dia kan satu genus yang Oreochromis kan. Kalau dia bilang Oreochromis berarti si nila dan mujair nggak diambil. Nanti kalau dibilang Cyprinus berarti ikan mas yang koi sama ikan mas yang dikonsumsi itu nggak bisa diambil. Jadi kalau kalau yang disebutnya spesies itu nanti masih bisa diambil. Misalkan nggak boleh kita ambil nila biasa. Nanti orang ada ambil nila yang nila merah. Kalau nila hitam yang nggak boleh diambil, nanti orang ambil nila yang lain lagi kan. Jadi dibuat terus genusnya. Kalau genus kan masih luas dia. Kayak ikan lele kan misalnya Clarias kan. Kalau Clarias apa nih ikan lele hitam ataupun lele sangkuri yang udah apa namanya? Udah satu keluarga ataupun apa namanya kalau genus ya. Di atas spesies lah pokoknya. Nah, kemudian Genus itu bentuk, Pak. Bentuk apa? kalau genus. Genus Bentuk gimana? kalau genus, Pak. Oh, genus Genus itu bentuknya. bentuk dia, Pak. Iya, iya. Berarti kalau udah sampai genus itu tahapan yang kira-kira bentuknya sama kan? Kalau yang family ada kerajaan, kingdom, family, genus itu berarti udah hampir sama bentuknya. Berarti kalau satu genus itu ukuran badannya masih sama. Bentar ya, saya matikan record dulu ya. Bentar ya. Nah, tadi kan seperti kata Said dan genus itu dia mengklasifikasi berdasarkan kesamaan bentuk. Nah, jadi kan yang bentuk-bentuknya seperti itu mungkin udah dilarang ditangkap kan, berarti kan hampir sama spesiesnya itu kan yang berbahaya. Nah, jadi sebelum saya menjelaskan bagaimana cara merehabilitasi atau restockingnya, saya kasih lihat dulu jenis-jenis ikan-ikan yang dilindungi. Nah, saya ya. Nah, yang pertama nih ikan Homalopera gymnogaster, selusur meninjau atau balitora. Ini saya nggak pernah lihat sih kalau ini mungkin ikan kecil atau ikan hias. Nah, mungkin kalian ya kurang lebih gitu juga ya. Ini yang kedua Latimeria calumnae, ikan raja laut atau Latimeria. Nah, untuk dua ikan ini pernah lihat nggak kalian? Kalau saya belum. Macet ya? Oh enggak.
Pernah lihat nggak dua ikan nih? Atau dengar pun kayaknya enggak ya, udah lama. Takutnya udah apa ya? Oh, udah langka kali mungkin tuh. Bukan ikan. Aduh, sinyal nih ya. Ntar saya ulang share dulu. 20%. Share. Udah kelihatan belum nih layarnya? Oh, ini kalau udah ada di laptop saya internet unstable, nggak lama lagi langsung reload nih. Udah muncul Udah, Pak. udah muncul Udah, ya? Pak. Oke. Nah, sekarang kita buka yang slide kedua. Udah, Hilang, Pak. hilang Peter ya kan, Pak? Hamoloptera sama Latimeria sekarang. Situ bukan? Yang ikan hitam sama ikan kuning di atas tuh. Coba saya geser ya. Sekarang, aduh, ada kode internet unstable, gitar lagi petah ini ya. Nah, sekarang kan ini, nah ikan Natopterus spp. Nah, ini kan kalau dia spp itu maksudnya kan yang kayak saya bilang udah masuk genus dia. Kalau yang udah nama lengkapnya atau perius apa itu udah spesies, tapi kalau masih kode ini bisa jadi genus, bisa jadi yang atasnya lagi ini masih yang banyak tadi sama bentuk lah. Nah, ini kan contohnya nih ikan belida. Ini kan ikan belidanya yang ada corak loreng ini, satu lagi yang nggak ada. Kalau ikan belida pernah dengar nggak kalian? Kalau saya nih pernah dengar. Seumur hidup pernah dengar tapi nggak pernah lihat. Ikan kayak mana tuh biasanya? Kalau lihat nggak pernah, tapi cita-cita dengarnya pernah. Ikan belida. Pernah dengar di mana? Namanya nggak pernah dengar, Pak. Cuman pernah lihat. Oh, pernah lihat. Pernah Oh, lihat. kalau pernah lihat berarti lebih bagus lagi. Kalau saya nggak pernah lihat tapi pernah dengar. Jadi kan kalau apa ya, dia ini ikan endemiknya di Palembang. Kalau kita kan kalau di apa ya, Aceh Barat nih Karling kalau nggak salah. Jadi kalau di Takengon kan Depik. Tapi kalau yang di Sumatera Selatan ini belida. Jadi kan dia dipakai sama warga situ untuk bahan baku ini olahan pempek tuh. Karena sekarang di danau itu udah mulai langka. Jadi sekarang udah harus direhabilitasi sama direstocking ulang dan bahan baku untuk membuat makanan itu diganti dengan ikan yang lain, jangan pakai ikan ini lagi karena ikan ini udah mau habis. Nah, itu jadi ada upayanya kan, ada upaya rehabilitasinya. Kemudian area stocking itu ya semacam ya pembenihan ataupun di budidaya di mana nanti dilepas lagi di alam biar jumlahnya tetap banyak. Tapi kalau di Bisa sini, bertanya, Pak? oh boleh lah, langsung aja bertanya. Gimana It? Apa namanya, ini kan Pak, Bapak sudah menjelaskan tadi tentang ikan belida nih, Pak. Oh, Tapi belum, saya mau tahunya dikit, lebih spesifiknya lagi dikit, Pak, tentang sistem kehidupannya, Pak. Maksudnya seperti kedalaman ikan ini hidup, di perairan di mana saja yang bisa hidup, Pak. Seperti itu, Pak. Oh itulah, tadi kan saya juga mau ambil tentang morfologi ini kan, cuman takutnya beradu sama mata kuliah lain, jadi nggak saya ambil, nanti takut nggak kena kan. Sebenarnya kalau diambil bagus. Jadi ini ikan danau. Kalau saya baca literaturnya ini ikan danau, bukan ikan laut. Di Sumatera Selatan itu banyaknya. Kayak kita lihat kerling sama depik ada di sini, tapi ada di Takengon sama Aceh Barat. Di daerah lain kan nggak ada. Nah gitulah si belida tadi itu. Dia di daerah sana, cuman apakah ada orang udah nyoba dia ngambil si belida ini coba dibudidayakan di mana lah di KJA-nya di apa gitu kan, apakah hidup saya nggak tahu, udah ada yang coba belum saya baca lagi. Karena kan kalau perairan di Sumatera Selatan itu dengan di kita ini nggak jauh beda mungkin airnya ya, masih sama lah, iklim sama, perairan sama ya, kemungkinan masih hidup kalau sempat dapat kita budidayakan di KJA-nya mungkin di daerah mana lah sini, di bukan laut, dari sini nggak ada danau ya. Pernah lihat KJA di Takengon nggak, Said? Enggak, Atau Pak. nah Belum, jadi Pak. kalau Tapi mungkin kalau kalau di apa namanya dibudidayakan di area kita mungkin bisa di apa namanya Danau Tadu tuh, Pak. danau mana? Danau Tadu. Oh, Danau Di Tadu. Dagan. Oh, itulah saya belum pernah lihat. Kalau dia misalkan sama kayak danau lain lah, parameter kualitas airnya tuh misalkan pH segini, suhu segini, oksigen segini. Kalau kira-kira masih normal, bisa dia dihidup. Kita ambil beberapa, mungkin jantan betina berapa biji, kita budidayakan situ masih bisa hidup. Tapi kalau lingkungan parameternya beda, dia nggak mau hidup. Nah, misalnya gitu. Jadi kan
Kalau di Takengon itu kan dia ada KJA. Kalau KJA laut kan udah kelihatan. Kalau KJA di apa tuh di danau juga ada. Jadi kan bedanya beda airnya aja dan beda biota kan. Jadi mungkin kalau coba diambil ya beda gitu. Cuman kan biasanya misalkan kalian ada kesempatan pergi ke Sumatera Selatan atau apa kan, tiba-tiba kalian mau ngambil ikan ini. Nah ini pasti dilarang nih, ada petugasnya ataupun siapa kan. Karena ikan ini lagi langka emang nggak boleh diambil. Jadi agak susah nantinya. Sebenarnya kalian mungkin mau apa ya, mau restocking atau budidaya di daerah kalian, tapi tidak bisa ambil bebas, dia harus mungkin pakai izin kemana kan, ke dinasnya atau apa, kita mau ambil beberapa, mungkin kalau ada kita bawa pulang, kita budidayakan di sana, nah gitu. Paling gitu sih ya, supaya bisa tetap lestarinya kan. Tapi contoh yang terdekat aja misalkan, yang ikan depik di Takengon sama kerling di Aceh Barat kan nggak dibudidayakan di daerah lain. Nah itu saya nggak tahu apa sebabnya. Apakah nggak cocok apanya tuh ya? Nggak cocok lingkungannya ataupun apa, saya juga nggak tahu. Kalau menurut kalian kayak mana tuh? Karena kan kerling kan langka, depik langka. Kenapa nggak dicoba di daerah lain? Nah, kalau orang nggak tahu nggak mungkin. Orang pasti tahu. Cuman orang nggak ambil, nggak mungkin juga ngambil. Kita datang sana kasih uang atau berapa pasti dikasih itu ikannya. Cuma kenapa tuh? Kalau menurut kalian kenapa tuh? Kalau kenapa daerah lain nggak mencoba merestocking atau rehabilitasi ikan yang langka di daerah baru? Saya juga bingung sih kenapa orang nggak mau. Kalau saya tadi yang cerita apa dia bilang? Jadi gini Pak, kalau menurut saya kan Pak. Hah? Halo Pak. Ya gimana It? Tapi kalau menurut saya gini Pak, mungkin kayak Bapak bilang tadi kan ikan kerling itu kan udah mulai langka, ataupun kenapa tidak Ya. diberdayakan lain ataupun restocking gitu kan Pak. Ya. Kalau menurut saya pribadi Pak, mungkin kayak gini, seperti ikan kerling itu di restocking ataupun dibudidayakan di Semelu, seperti itu kan Pak, kalau menurut saya Oh kan. iya maksudnya Terus, gitu. terus kayak gini, mungkin pihak masyarakat Semelu tidak ada apa namanya, gimana bilangnya tuh, Kurang edukasi. kurang edukasi Pak, tapi ada juga kurang edukasi ataupun mereka tidak berniat ataupun tidak terlalu suka gitu Pak, karena tidak familiar tentang ikan tersebut. Iya. Sedangkan mungkin kalau orang Semelu itu yang familiarnya seperti ikan nila, mujair, mungkin itu lebih familiar dia terhadap orang Semelu kan Pak. Tiba-tibanya diperkenalkan dengan ikan kerling. Jadi pas masuk itu yang dibahas Pak, orang Semelu jadi terasa ganjal gitu Pak. Jadi mau gimana bilangnya tuh ya, terhadap pemikirannya sendiri, mindsetnya Pak, entah saya mau budidayakan, entah berhasil atau tidak. Mungkin itu yang sebenarnya Pak. Ya, tadi kan sebenarnya kan kalau kurang edukasi sih, kalau dulu iya, tapi kalau sekarang nggak ada kan, udah lihat di HP atau di mana juga tahu. Yang lebih tepat tuh kayak Said bilang itu kurang familiar atau kurang apa. Jadi, Izin menambahkan Pak. oh ya boleh, tambahin lah dulu. Gimana? Terus lanjut terus ngomong apa? Pak, mungkin kan kalau di mana? Pak, mungkin kalau di restocking ke daerah lain, mungkin kalau ikan kerling itu di restocking di daerah lain, bisa jadi ikan kerling itu jadi predator bagi ikan endemik yang ada di perairan perairan yang baru, Pak. Oh, iya bisa jadi itu juga. Oh, gini ya. Saya coba ulang dari saya tadi yang kalau kurang edukasi kan agak jarang ya. Sekarang udah ada internet atau apa. Kalau dulu ya kurang edukasi. Tapi yang dibilang Said itu yang betul itu kurang familiar. Jadi misalkan kita mau taruh kerling di Semelu, orang Semelu pasti pikir, ini aku udah capek-capek bikin budidaya kerling, nggak ada yang mau beli ataupun nggak ada tahu cara ngolahnya. Gitu juga ikan depik kan. Kayak saya kan waktu itu kan ke Takengon kan dekat dari Sumawai kan. Aku mau ambil ikan depik lah, mau pelihara di rumah. Langsung kepikiran, untuk apa ikan depik ini? Udah capek pelihara, udah nggak ada yang beli, nggak tahu pun cara makan. Nah, makanya saya waktu itu sama kawan-kawan nggak mau. Kalau yang Putri bilang tadi, misalkan dia jadi predator ikan lain bisa juga, karena nanti jadi bahaya kan. Misalnya kita apalagi kalau di kolam nggak masalah, tapi kalau kita sempat bikin keramba kecil sendiri di danau dekat dengan keramba orang lain, kalau lepas dan ini predator kan bisa bahaya, nanti bisa menimbulkan kekacauan. Nah itu jadi juga harus diteliti dulu sebelum diambil, apakah depik ini
ikan karnivor, atau biasanya yang bahaya itu yang karnivor aja. Apakah ada karnivor ataukah kering karnivor ataupun ikan belida nih karnivor. Kalau bukan karnivor kayaknya nggak apa-apa. Tapi nggak, kalau yang kita bilang nggak apa-apa, tapi secara kajian akademis dia nggak boleh juga biarpun dia herbivore. Biasanya dia kalau herbivore itu kan berkembang biaknya lebih cepat, jadi dia mendominasi wilayah. Ya mungkin gangguannya bukan saling mangsa, saling berebut makanan. Jadi nanti makanan sih nggak, makanan beda. Kalaupun ada makanan sama berebut makanan, tapi kalau makanan yang berbeda berebut tempat tinggal. Berebut tempat tinggal kan mungkin ya nutriennya terkurang ataupun oksigennya terkurang ataupun jadi banyak amonia atau apa, jadi mengganggu ikan yang biota endemik di suatu daerah. Nah, gitulah kurang lebihnya. Ada yang mau nambahin atau saya lanjut nih? Nah, lanjut ya lah. Nah, di sini dalam PP nomor 799 hanya mencantumkan nama genus dan tulis Pitis. Oh, ini dia menceritakan ikan hiu gergaji ya. Saya belum pernah lihat. Di sini ada 4 nih, ada 4 jenis ikan hiu gergaji ini. Kalau sebagian orang sih pasti bilang kalau yang kayak gini ya nggak usah di restocking, biar aja punah atau apa kan. Ya karena kita biar untuk keselamatan kita juga. Cuman pasti dia, bukan pasti ya, pasti ada manfaatnya ataupun apa, ataupun ada lembaga yang bilang ya harus tetap dijaga habitatnya, kayak bukan ini misalkan ada manusia korban atau apa, jadi pasti tetap ada suatu komunitas atau apa yang membela ini karena manusianya mungkin udah masuk area itu, ataupun ya pakan ikan ini terkurang ataupun dia terdesak, terganggu, pokoknya selalu lah ada yang membela ini. Jadi kan kalau menurut kalian kayak mana nih? Misalkan ada ikan kayak gini, ikan ini kan berbahaya misalkan. Kalau di darat contohnya ular tuh kan. Nah itu kan sebenarnya kalau nggak di restocking juga nggak apa-apa. Kita juga aman. Kalau menurut kalian kayak mana nih? Kalau ikan kayak gini kan kalau punah kayak mana? Biarin aja atau jangan sampai punah? Sementara kan ini kalau sekilas kita lihat ini berbahaya. Kayak mana nih? Kalau menurut kalian kalau ada yang biota berbahaya yang kira-kira ya mending punahan? Sedikit dari saya Pak. Gimana itu? Tapi kalau menurut saya Pak, ini kan memang salah satu habitat ikan yang udah mulai punah kan Pak. Iya. Terus gimana caranya bisa bukan dikonservasikan ya Pak, dilindungi gitu biar supaya spesies ini bisa bertambah kembali. Ya. Sedangkan Bapak bilang tadi kan Pak, kenapa tidak dipunahkan aja ataupun dimatikan saja, seperti diburu kayak gitu kan Pak? Ya. Maaf, saya matiin HP lu bentar ya. Bisa. Saya silent lu. Lanjut It. Oke, kenapa nggak dipunahkan aja gitu ya? Biar aja punah gitu ya? Iya, tidak kita punahkan. Iya. Kalau kita berpikir Pak, kalau kita berpikir secara singkat aja kan Pak, ya. Hiu gergaji ini Pak, dia kalau kita dengar di dalam berita ataupun yang sering kita baca, dia jarang memakan korban ataupun jarang makan korban. Gitu, membunuh orang. Tetapi lebih ganas lagi hiu seperti hiu harimau, gitu, Pak. Itu kan hiu putih, hiu besar. Iya, hiu pemangsa dan hiu lainnya, selain hiu gergaji. Sedangkan hiu seperti itu aja dia dilindungi, sangat-sangat dilindungi, malahan siapa yang ketahuan membunuh dia akan terkena undang-undang Pak. Iya, itu ada undang-undangnya memang. Iya, seharusnya gini Pak, kalau apabila salah satu habitat itu mulai punah, itu memang harus dilindungi walaupun itu berbahaya, karena untuk menjaga ekosistemnya sendiri Pak. Oh iya, itu rantai makanan atau apa ya? Iya, rantai makanan. Karena kenapa Pak? Seandainya rantai makanan seperti hiu ini mati ataupun punah, pasti salah satu rantai makanannya apabila hiu ini mati, pasti salah satu rantai makanannya akan bergejolak Pak. Ya, akan beda. Iya, akan beda Pak, tidak sesuai lagi. Jadi yang dimangsa dan yang menerkam itu akan hilang gitu Pak. Tidak sesuai lagi. Oh iya. Ya berarti mungkin kalau kita mau aman ya kita harus waspada sendiri lah ya, karena kan kita nggak boleh dibiarkan punah biar rantai makanan tetap bagus ya. Misalkan kita dalam keadaan bahaya, kita harus gimana caranya, kita pasti dilatih untuk menghindari ataupun
ataupun apalah. Lagi ini Pak, lagi Apa? Nah gitulah, maksudnya kan waktu misalkan yang pernah ikut pelatihan selam atau apa pasti ada saya nggak pernah sih, tapi pernah dengar kalau yang ikut pelatihan selam atau apa diajarin dia cara-cara kalau ketemu ikan kayak gini kayak mana menghindari ataupun jangan panik. Tapi yang kayak saya bilang tadi, dia bilang ikan ini bukan pemakan manusia, tapi jelas sih kayak bukan manusia karena kan ini kan di ujung mulutnya ada benda kayak gini, jadi dia kalau menggigit nggak mungkin mulutnya di bawah, kecuali yang moncongnya di depan kan enak dia sekali gigitnya kerap gitu kan. Tapi kalau kayak gini nggak mungkin dia gigit, diayunkan gergajinya juga ya nggak mungkin. Cuman kita udah takut duluan kalau lihat benda kayak gini, hewan kayak gini. Oke lanjut ya. Di sini Pontius microp, ini apa nih ya? Scelopagus famus ini kan kayak arwana, tapi saya nggak tahu juga pas saya ambil bahannya kenapa namanya arwana, dia nggak salah namanya bukan ini, cuman ya mungkin genusnya ataupun apa kan, dia menceritakan ikan arwana. Nah jadi arwana ini kan langka, tapi saya kebetulan nih belum search lagi ya. Kalau kalian sempat tahu nggak kenapa arwana ini langka? Saya pikir nggak begitu langka, dia mahal karena mahal bukan untuk semua ikannya ya. Untuk yang motif atau coraknya bagus dia mahal, tapi kalau yang biasa nggak mahal. Cuman langkanya ini saya kurang tahu lagi kenapa, nanti saya cari lagi kan kenapa langka. Kalau menurut kalian kenapa nih? Pernah dengar nggak kabar ya kenapa ikan ini udah dikategorikan langka? Sementara beberapa tahun yang lalu tuh saya masih mahasiswa belum langka ini. Terus sekarang udah apa ya? Ada atau pernah dengar kabarnya kalian? Atau nggak tahu juga nih kenapa ikan arwana dikatakan langka? Sementara kan kayaknya nggak susah lah carinya atau apa. Karena cuman dia mahal, nggak ramah di kantong dan nggak bisa dimakan, dan jarang juga dimakan ikan hias, sayang. Kayak ngegoreng ikan koi kan untuk apa? Gimana nih, ada yang pernah dengar nggak yang kenapa ikan arwana nih langka? Jangan habitat hidupnya ya habitat biasa sih. Atau sama-sama belum tahu? Berarti kalau sama-sama belum tahu, berarti kita pelajari lagi kenapa ikan arwana di langka. Nanti kita lihat juga, kalian bisa browsing atau apa. Tapi yang jelas, siapa tadi? Mungkin karena banyak peminat ikan arwana. Kalau peminat dia masih bisa dibudidayakan ataupun ya dikembangbiakan kan. Tapi kalau yang enggak, kalau berminat ini kan kebanyakan berminatnya kan ikan hias. Jadi kan bisa dibilang dia jumlahnya masih sama dan bisa kemungkinan bertelur menjadi banyak. Kecuali kalau berminatnya ini dijadikan konsumsi, jadi habis. Nah, jadi kan tapi kayaknya ini kalau dia jadi berminat untuk ikan hias yang masih ada lagi, tapi ini habisnya kenapa ya Pak? Atau lah nanti kita coba pelajari lagi ya. Kenapa dia habis? Ada kemana itu? Sedikit Pak. Ya. Memang saya hampir sependapat sama Nur Karya tadi ya Pak, Nur Karya. Iya, Nur Karya tadi dia jawab. Katanya apa tuh karena banyak peminat. Iya. Mungkin gini Pak. Memang salah satunya banyak peminat, jadi tidak dibeli itu dalam bentuk bukan per 2 ekor Pak. Maksudnya sepasang gitu kan Pak. Mungkin setiap orang mau belinya satu dan mungkin kelebihan terlalu banyak yang membeli. Jadi sistem dalam dibudidayakan itu udah mulai berkurang Pak ikannya. Jadi seperti ini Pak, kita kasih contoh. Saya kan membudidaya ikan arwana beberapa 100 ekor seperti itu. Ya. Sedangkan ada yang peminatnya 99 orang. Jadi dibeli satu. Tinggal sama saya satu lagi Pak. Ya gimana cara saya untuk membudidaya itu Pak? Itu mungkin di situnya terkena Pak. Kenapa dikatakan ikan arwana itu langka? Memang sebenarnya yang kita ketahui ikan arwana tidak langka, namun sangat mahal. Ya mahal. Itu sedikit Pak. Iya, kayaknya benar juga sih. Karena kan misalkan kita dagang nih ikan arwana ada banyak. Tiba-tiba yang beli itu dia mau beli jantan aja. Nah jantan aja kita udah tinggal betina aja, agak susah kan. Kalau yang dibeli pasti yang besar-besar bukan yang kecil. Jadi yang kecil-kecil tuh belum dia berkembang biak, nanti pas udah agak besar udah dibeli ya. Makanya mungkin habisnya di situ. Dan orang yang beli pun dia kadang kan untuk lomba aja atau hias saja, dan begitu mati dia
dia nggak jago melihara, bisa-bisa kan nanti nggak jago melihara, habis menang atau habis lomba mati, itu nanti mati beli lagi, belum sempat dibudidayakan ataupun pembudidayaannya termasuk susah kan. Nah asumsinya begitu ya, seperti bilang Nur Karya Mas saya tadi ya udah benar juga kan. Kita lanjut. Sekarang di sini ikan tenulosa makruka ini saya nggak tahu jenis apa. Tapi kalau yang Rhichodontypus ini, yang hiu paus dan whale shark ini kan waktu saya S2 dulu, yang saya kan angkatan 2013. Nah, angkatan 2015 itu udah banyak penelitiannya ini bukan hiu pari sih. Hiu paus. Hiu paus ini di kawan-kawan saya waktu itu di Papua dia buat penangkarannya sama di NTT. Entah jadi kan mereka bilang ikan ini nggak ganas, cuman mereka mau dijadikan apa ya, tempat penangkaran ataupun tempat ekowisata, wisata edukasi tentang hiu paus ini. Berarti ini udah mulai diapakan ya, udah mulai dilakukan kayak pencegahan lah atau perlakuan ataupun upaya kayak penangkaran penyu. Nah, tapi ini kan hiu paus nih. Dan kebanyakan masih di Indonesia Timur. Kalau yang di sini mungkin belum ada ya, atau jarang lihat atau apa kan. Lanjut ya. Nah, ini kan yang kemudian ikan Napoleon sama ikan parimanta. Kalau yang Napoleon saya nggak pernah lihat, cuman waktu kuliah dulu pernah dengar Napoleon ini dia di daerah Bintan ya, Muara Bintan, Riau. Dia masih ada tuh. Jadi kan Bintan kepulauan yang Kepri. Jadi kan dia kayak Simelu, Sabang ini kepulauan ini kebetulan di daerah ini ada Napoleon. Masyarakatnya mungkin masih budidaya keramba jaring apung. Jadi kan budidaya Napoleon. Napoleon ini mahal. Dia disukai sama orang Cina atau Hong Kong itu dia suka makan ikan begini, dan di daerah mereka nggak ada, jadi ikan ini mahal. Di daerah sana kan banyak, terus dijualkan, bisa-bisa ikan ini punah. Nah tapi itu tadi apa ya, mungkin waktu ikannya agak susah besar atau apa, nggak sempat dibudidayakan di daerah lain kan. Jadi cuman setahu saya ini di Kepri maksudnya. Di Simelu ada nggak, Ed? Atau siapa yang tinggal di Simelu lain? Napoleon kayak nggak ada sih, karena kalau ada pasti langsung jualnya nih, mahal per kilonya. Yang saya ketahui sih belum pernah, Pak. Belum pernah kan? Saya ketahui pribadi, tapi ada tapinya, Pak. Apa? Tapi apa? Kalau dilihat dari bentuk, biasanya ada saya pernah lihat yang masyarakat jual. Iya, bisa jadi ya. Mati, soalnya kan hampir mirip, Pak. Hampir mirip. Satu genus mungkin, beda spesies. Bisa jadi itu aja, Pak. Jadi ya. Nah itulah, jadi kan kita nggak ada kenalan kawan di sana sih. Mungkin kalau misalkan ya pemuda-pemuda sana tuh saya dekat sama daerah kita, saya tanyain betul nggak orang kalian jualan ikan ini Napoleon. Oh iya, mungkin kami kalau ada nangkap ikan ini di laut ataupun bikin KJA, emang kami jualnya ke Cina atau apa kan. Ya sekarang mungkin udah dilindungi. Kalau dulu kan mungkin ya bebas mungkin dia jual. Sekarang kan udah terlalu banyak peminatnya, udah dilindungi lah. Nah kalau yang parimanta ini ya kalau pari ini dia termasuk apa ya, hewan yang berkembang biaknya lama, makanya dilindungi. Sementara kan pari ini ya mungkin dijadikan makanan ya, kemungkinan dia jadikan makanan makanya diburu. Jadi kan sekali nangkap yang besar nih, dia belum tentu nanti berkembang biaknya cepat, belum juga tumbuhnya jadi besarnya udah diambil lagi. Itulah mengakibatkan takut habis stoknya di laut. Lanjut, sekarang ini juga parimanta karang nih, si jenis lainnya atau apa kan. Ya hampir sama kayak pari tadi ya. Kalau yang ini pesut mahakam. Jadi kan mungkin sering dengar ya pesut mahakam. Pesut itu dia kan orang bilang apa beda lumba-lumba sama pesut? Lumba-lumba itu dia di air laut. Kalau pesut itu di danau. Nanti orang bilang saya ada lihat lah di daerah itu apa namanya, ada lumba-lumba di air tawar. Hebat tuh lumba-lumba air tawar itu. Kalian jangan heran kalau bilang kayak gitu. Kalau lumba-lumba di air tawar itu bukan lumba-lumba bilangnya, pesut. Nah, berarti kalau pesut itu berarti sebangsa lumba-lumba, dia hidupnya di air tawar. Tapi kalau yang di air laut itu baru lumba-lumba apa? Mungkin mereka sama genus tapi beda spesies. Nah, gitu. Sementara kan bagi orang awam kan, aku mau tangkap lumba, ada di air tawar ada lumba-lumba. Aku mau tangkap lah, aku apa? Ataupun di daerah perairan itu kan namanya juga di wilayah yang daerah kota besar ya, pasti kan habitatnya itu udah nggak kayak dulu lagi, pasti udah
ada pencemaran atau apa, nah, makanya pesut ini nggak terbiasa, lama-lama kan punah juga. Nah itulah, kalau kalian pernah dengar cerita pesut mahakam yang di Kalimantan tuh, nah nanti kalau tanya kayak gitu. Ya sebelum kita masuk materi apa tuh, materi bagaimana cara penanganannya, ada mitanya nggak lagi nih sebelum masuk tentang galeri yang ikan yang dilindungi ini, ataupun saya ada ngelewatin beberapa jenis ikan yang harus dilindungi tapi saya lupa bilang. Saya karena ambil bahannya tadi yang berdasarkan undang-undang tahun berapa ya, 1999 dan belum direvisi. Siapa tahu sekarang udah ada tambahan baru. Oh, ikan ini Pak sekarang udah langka juga. Nah, Pak, kadang terlewat di sini, jadi bisa coba saling ingatkan atau apa. Ada nggak yang hewan yang langka lain yang nggak tersebut di sini? Di sini tadi kayaknya penyu masih ada ya. Penyu masih ada. Yang lain apa ya? Yang kalau menurut saya sih kayaknya ini dulu. Yang lain nanti kan belum ketahuan lah jenis apa yang masih harus di apa nih ya, dilestarikan. Nah lanjut kan. Nah ini cara-cara melestarikannya itu memberikan edukasi, sosialisasi atau penyuluhan lah. Nah jadi kan kayak yang saya bilang tadi kan, masyarakat ini nggak tahu nih apa nih kalau ikan ini dilindungi. Ya setahu mereka kan ya mereka ya ambil ikan ini untuk cari uang lah, ataupun untuk menghidupi keluarganya, ataupun untuk kebutuhan hidup kan. Ya dia jual aja, dia mungkin ya ini kayak mana nih kalau lindungi terus ya yang terlindungi ikan ini, sementara kebutuhan ekonomi kami nggak terlindungi. Nah, apakah dengan kita nggak menjual ikan ini kita dapat subsidi dari pemerintah atau apa, kan enggak ya. Jadi mereka ya tetap aja jualan, ngambil nangkap ikan itu karena kan kebutuhan hidup biasanya gitu. Bukannya mereka juga udah dilarang tapi masih bandel ya, kayak karena kalau udah kebutuhan hidup ya udah beda, dia pasti dia tetap ngupayain ngambil lah caranya tuh. Nah, lanjut. Di sini mendukung upaya pelestarian lingkungan. Nah, salah satunya di mendukung upaya pelestarian lingkungan. Jadi kan kalau yang di sini kelihatannya kan ini rehabilitasi ikan-ikannya kebanyakan laut. Tapi kenapa yang direhabilitasi cuman kayak paret atau sungai apa ya? Harusnya kan lautnya. Karena kita nggak mungkin, bukan nggak mungkin sih, karena kita susah membersihkan laut. Ya, jadi kita membersihkannya yang dari tempat kita dulu, mungkin dari paritnya, pekarangan sungai, waduk atau apa, ini kan sebenarnya terkoneksi di hati kan, air ini kan mengalir sungai mengalir ke laut. Jadi kan kalau yang dialirkannya air bersih ya pasti di saluran lautnya juga bersih. Tapi kalau yang dialirkannya air kotor bersama sampah ya di sana juga sampah kan isinya. Nah inilah contohnya upaya dari kita, setidaknya kita menjaga lingkungan kita sendirinya tuh tetap bersih atau apa. Setidaknya kalau tidak buang sampah di sungai lah, bahasa kasarnya. Lanjut. Nah, ini membuat penangkaran atau rehabilitasi. Nah, satu daerah itu juga perlu, selain misalkan kayak tadi saya bilang di daerah Kepri itu ada ikan Napoleon, di daerah apa ada ikan apa, yang di Papua itu ada hiu paus dia. Kemudian di daerah apa mungkin ada ikan kerling atau dibuat tempat penangkaran. Jadi daerah ini tuh mungkin kerjasama pemerintahnya ya, bahwasanya dalam luasan dari titik sini sampai titik apa dia nggak boleh dimasuki untuk masyarakat nelayan. Janganlah dia nanti mau ambil ikan di situ ataupun melewati wilayah itu. Jadi kalau mau melaut lewat daerah lain, pokoknya lewat daerah batas ini jangan masuk kapal dulu, jangan ada gangguan. Jadi ikannya mungkin lebih aman di situ. Nah contohnya kan ini yang gambar ini kan ikan hiu atau apa. Kalau penyu juga ada kan. Kalau penyu ini kan bisa lihat nanti di Aceh Jaya kan. Cuman saya kan belum pernah ke Aceh Jaya itu, cuman pernah saya baca itu kalau di kawasan penangkaran penyu itu, dia diminta dulu sama mereka, area ini dari darat ke laut, dari jarak segini dan segini, kalau bisa jangan lewati. Nelayan mungkin lewat daerah lain atau apa, ataupun masyarakat juga kalau bisa jangan lewat pasir ini, lewatnya dari belakang atau apa, biar nanti penyu ini nggak merasa ada apa ya, mungkin mereka terasa getaran atau gerakan manusia. Jadi daerah itu emang khusus buat mereka lah, alam atau murni ya. Ikan gitu juga mungkin di daerah Kerling di Melabuh itu ataupun Depik itu jangan lewati. Kalau di Depik itu jangan buat keramba lah dekat situ. Mungkin kerambanya di daerah mana, ada satu titik yang khusus memang penangkaran Depik, ataupun ada satu titik di Melabuh ini khusus penangkaran Kerling. Nah ini maksudnya buat tempat penangkaran atau rehabilitasi. Cuman yang udah sekarang penyu di Aceh Jaya, tempat lain ya
belum sih kayaknya. Kemudian membuat papan pelarangan. Nah, kadang ini kalau dibilang jangan aja dia nggak dengar, tetap aja datang kan. Makanya saya dibuat tulisan. Lebih bagusnya ada tulisan biar nggak tetap melakukannya lah. Contoh yang terdekat kayak di kampus kita di UTU ini dilarang memancing. Tapi ada juga yang memancing. Saya nggak tahu yang dipancing ikan apa. Dipancing di tempat air keruh itu. Dan yang mancing juga bukan anak-anak itu, orang-orang besar. Itu nggak tahu. Itu saya antara hobi atau cari apa ya untuk dijual juga enggak sih. Cuman saya waktu saya tinggal di Sumawai dulu jarang lihat mancing-mancing di tempat-tempat yang keruh gitu. Pasti mancingnya di laut atau di apa kan. Tapi pas saya ke Melabuh ini saya lihat heran juga kenapa mereka udah mancing di tempat keruh tuh. Kalau menurut kalian ngapain mereka tuh mancing di tempat keruh tuh? Hobi, cari penghasilan atau untuk konsumsi itu? Yang dipancing air-air yang keruh-keruh itu, air-air coklat di UTU dekat Epic tuh, ataupun di dekat mana ya jalan keluar UTU tuh. Nah, itu mereka lagi mancing-mancing itu. Ada yang tahu nggak tuh mancing apa mereka? Ini ya, yang orang-orang sini itu udah lebih lama kan setidaknya lebih lama di sini dibandingkan saya kan. Mungkin nggak tahu lah apa ini yang mereka bawa apa nih atau apa ya. Atau nggak ada yang tahu nih. Atau jangan-jangan kalian ya orang-orang yang mancing itu juga ya, kalau nggak ada di kuliah. Nggak ada yang tahu ya. Ikan nila, Pak. Mereka mancing ikan nila situ ya. Tapi itu kayaknya ini ya untuk ikan nila kan kalau nggak dapat sekilo ya nggak ada hasil juga dia. Oh gabus, kalau gabus ya. Kalau gabus dapat aja dia sekitar 2 biji udah cukup lah buat makan ya. Kalau itu jelas karena gabus itu kan dia bisa hidup di tempat di tempat yang air kotor. Nanti ada alat napas tambahan. Cuman saya lupa alat napas tambahannya kan. Kalau lele dia arboresken, kalau ikan sepat kan labirin. Gabus tuh entah di vertikula entah apa ya. Kalau kayak bedah kepalanya itu dia disitulah ada alat napas tambahannya selain insang. Jadi dia kalau ikan-ikan alat napas tambahan tuh dia air kotor nggak mati. Kayak sepat tuh dia air kotor nggak mati. Lele pun kotor-kotor dia nggak mati. Cuman kalau lele pernah bedah dulu saya waktu praktikum ikiologi itu S1 kan. Di kepalanya tuh ada warna merah kayak bunga karang. Nah itu dia arboreskennya. Kalau si gabus nih ada juga, cuma saya lupa apa. Makanya dia nggak mati. Tapi kalau gabus memang di pasaran laku. Dapat 2 udah cukup lah. Apalagi dapat banyak kan ya udah lumayan juga. Oke. Ini kemudian melaporkan orang yang berburu satwa langka. Nah ini kan orang-orang yang ngambil ikan langka itu ya dilaporkan. Kalau dilaporkan ya dia masih tetap kayak gitu kan. Nah, jadi kan, ini di luar ya. Orang ngambil. Biasanya ini yang pakai yang banyak-banyak ini dia udah canggih alatnya. Jadi bukan penangkap yang masih biasa-biasa. Kalau biasa-biasa tuh dikit lah, 1-2 diambil. Tapi kalau yang udah pakai kapal atau pakai tenaganya tuh rekrutannya orang-orang berpendidikan itu udah jago nangkapnya. Cuman mereka biarpun berpendidikan mungkin agak nakal atau apa kan, ataupun nggak berorientasinya pada keuntungan aja, makanya angkap aja terus dia, penting aku untung ataupun apa. Kemudian hindari transaksi ikan langka. Nah ini kan ikan nih jenisnya tongkol atau apa. Yang di tangan Bapak ini kan saya rasa ini yang Napoleon tadi. Jadi kan kalau di gambar yang saya perlihatkan tadi, Napoleonnya kan warna biru atau apa terangan, tapi kalau di pasar itu dia warnanya kalau udah nggak kena air laut lagi itu udah stres udah lama kan udah ada pudar ya tuh. Nah itu ini dia Napoleon tadi kalau dijual. Nah itulah dia hindari transaksi ikan langka. Tapi jangan sampai kalian bilang hindari makan ikan pari yang dilindungi, hindari, kita nih harus menjaga ekosistem ikan pari agar ikan pari tidak punah. Makan siangnya lauk pakai ikan pari bakar ya, sama aja sih, tapi ada bedanya juga. Kalau yang pari yang dimakan dikit-dikit itu yang pari yang stoknya banyak emang bisa dimakan, bukan pari langka. Masih banyak lah kan, pari kan ada jenis-jenis tertentu langka, nggak semua juga. Nah, jadi gitu harus konsisten juga kan. Misalkan di luar nanti bisa ke Kepri kalian datang atas nama kampus kan,
kita harus melestarikan ikan langka ini. Rupanya di sana makan ikan Napoleon. Nah, sama aja bohong itu. Nah, ini kan dasar-dasar saya ambil materinya tadi itu dari sini. Memang sebenarnya kan nggak perlu, kalau ini karena kalian angkatan tinggi, saya bilang kan nggak perlu lah kita tulis-tulis ini capek-capek jadi di slide. Tapi kan kalau kalian publikasi mungkin ke jurnal, ke perpustakaan apa, kalau kalian ambil gambar orang tanpa ataupun berita orang tanpa cantumkan ininya, itu apa ya, termasuk pelanggaran itu, karena kan nggak menghargai orang yang udah ngambil pertama atau cari info, tiba-tiba seakan kalian nih ngasih tahu gini-gini, kasih tahu info ini info itu, mantap ya dia, mantap ya si A si B, padahal itu punya orang. Nah itu makanya saya tetap tampilkan di mana sumber saya ambil. Jangan itu bapak orang bilang kan, bapak itu tahu lah info ini mengetahui dia ikan yang langka atau apa, padahal bapak itu ya juga ambil dari bahan-bahan ini, kemudian ya dipelajari sendiri baru kasih tahu kalian. Gitu juga di kalian kalau skripsi atau apa, nanti udah kalian ambil yang bagus-bagusnya, terutama gambar tuh. Kalau bisa gambar tuh emang tulis, kalau emang punya orang tulis tuh sumbernya dari mana, jangan nanti mengaku-ngaku punya sendiri. Nah, itu penting sih. Nah, berarti kan materi hari ini cukup sampai di sini. Ini sambil saya absen, sambil saya mau bertanya, silakan bertanya sambilan saya absen ya. Ini udah pertemuan 14. Indro ada nggak? Indro kayaknya nggak muncul dari suaranya, nggak ada sih harusnya. Indro nggak ada, sambilan itu Husnul mana? Suaranya nggak ada nih Husnul. Hadir, Pak. Hadir, itu dia. Terus tuh Hanita ada tadi. Yuni ada. Ju ada si Ju. Ada, Pak, ada. Mana ada nih, siapa nih? Yuni yang ngomongnya? Ada, Pak. Salah, belum muncul nih. Iya, Pak. Oh, ada nih. Ju ada. Oh, Husnul muncul dia karena ada kode depannya, dia kan mencolok kelihatan. Fazliadi mana suaranya? Hadir, Pak. Oke, hadir pakai suara Said itu. Coba sekali lagi. Hadir, Pak. Apa? Hadir, Pak. Itulah saya, karena apa ya, waktu saya ngajar itu belum ada Fazliadi ya. Makanya saya suaranya nggak kedetek, ini mirip Said nih. Tapi kalau beberapa orang udah kedetek, kayak Husnul tadi kan, biarpun dia nggak buka video, itu si Husnul tuh suaranya, itu si Ju. Tapi nggak apa, saya nggak aja ada. Nanti mungkin bisa jadi. Nur Amisa mana? Nur Amisa kayaknya nggak ada, nggak sempat muncul lah. Kayak tertunggu. Hah? Nggak ada? Oh, si Habil mana suaranya? Habil mana suaranya? Kita tunggu ya. Sambil nunggu Faizil kayaknya nggak muncul nih. Dia nggak ada list, nggak sempat muncul ke depan video saya tadi. Yang lain sesekali bergantian muncul. Said ada, dia bertanya tadi. Putri ada, Nur Kariyah ada. Nah, jadi kan ini yang belum si Indro, Nur Amisa, sama Habil sama Faizil. Habil ini ada, cuman suaranya nggak ada. Jadi harus ini dulu, harus buktiin lu orangnya ada. Takutnya nih HP-nya dibajak kan. Ya, jadi dia bukan dia yang kuliah bukannya. Ini sambil nunggu mereka nih, ada mau tanyain nggak tentang mata kuliah ini atau yang lain atau apa? Kok bentar, saya matikan record dulu ya. Nah, kalau Review video aja. Iya, review video aja, karena kan apa ya, sebagian orang bilang ini mahasiswa ini dia harus turun di daerahnya, pasti ada nih yang kayak ekosistem yang tentang mata kuliah ini ada, suruh aja dia ke sana. Cuman ya itu dia, kalau bagi saya, biarpun mahasiswa udah besar, kalau kita nggak mendampingi langsung itu takut kita. Ini dia ke ruang terbuka atau ruang bebas. Nah, so, kalau ada kita kan mereka praktikum, kita liatin mereka dampingi. Kalau ini kan kita nggak bisa dampingi mereka, ya berisiko. Yang mending ya kasih kegiatan yang bisa dikerjakan masing-masing di rumah, masing-masing kan ya ada setidaknya pakai HP-nya, ada HP-nya ya paling enggak ya nabung kuota paling atau apa. Paling enggak juga sih, kan kalian nih setingkat mahasiswa kayak dulu jago lah cari-cari provider yang internet murah ataupun bisa dikerjakan malam atau apa. Jadi ya bukan masalah sih itu. Nanti tinggal udah habis materi dari saya, nanti tinggal saya kasih
kasih review video aja. Ini ada yang mau tanyain lagi nggak nih? Sambil nunggu si Habil atau apa dia mungkin muncul suaranya, atau kamu tanyakan tentang kuliah nih atau materi lain atau apa, tentang perkembangan kuliahnya atau seperti apa. Gimana nih? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau yang nggak ada yang ingin tanyakan, kabari juga biar kita nggak ini ya, nggak bingung di sini. Saya nunggu kalian nunggu saya kasih kata penutupan ya. Saling diam aja sih. Kalau emang nggak ada, bilang aja Pak, untuk saat ini belum ada dulu, nah gitu atau apa kan. Tadi saya tahu, oh ini nggak ada semua. Ya udah saya tutup aja. Tapi kalau ada bilang ada, nggak ada juga bilang nggak. Jadi kita nggak sama-sama saling senyum di sini. Gimana nih? Si Yuni masih ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada, Pak. Nah, Yuni nggak ada. Kalau Usnul ada nggak, Nul? Nggak ada, Pak. Ada. Ju kayak mana? Ju, Nur Karya, Fazliadi ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Pak. Oh nggak ada. Ya oke. Siapa yang belum saya tanya? Putri ada pertanyaan nggak? Putri, Habil? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Ini si Habil nih berarti udahlah. Berarti apa ya? Cuma hidupin HP aja, mungkin HP-nya dibajak atau apa. Nah, berarti sekian dulu materi hari ini, pertemuan MK Rehabilitasi dan Pengembangan Sumber Daya Perairan materi ke-14. Nanti tinggal materi ke-15, karena materi ke-15 itu bertepatan dengan hari Natal ya, kan libur tuh. Nah, mungkin saya kasih video aja, berarti itu pertemuan 15 udah beres, paling di pertemuan berikutnya kita persiapan review video untuk praktikum atau persiapan UAS. Oh ya, UASnya nanti info dari kampus itu nggak pakai Zoom ini ya, nggak pakai Zoom punya saya. Kita pakai Zoom punya kampus, dan Zoom punya kampus itu kalau nggak salah saya nanti bakal ada pengawasnya. Jadi kalian jangan telat masuk, saya juga jangan telat. Ini kan kalau sama saya jam 10 kan. Kalau di sana nanti 9.40 kita udah standby di sana ya, biarpun nanti saya udah ngasih soal kan. Mungkin oh ya, saya tanya dulu, kalian ini soalnya mau pakai Google Form ataupun saya kasih di Word, di Microsoft Word, kalian tulis tangan di kertas, kemudian kirim fotonya ke saya. Mau kayak mana kalian? Google Form atau pakai tulis tangan? Pak. Oh, mau tulis tangan. Yang lain kayak mana? Jangan, kalau satu orang dia belum. Wah, kamu tulis tangan. Oke. Tulis tangan, Pak. Oke. Ya, kalau udah banyak yang bilang tulis tangan, ya udah saya tidak usah capek-capek buat Google Form kan, karena kan udah saya capek buat nggak dipakai. Ini kan udah tahu dari awal saya, mereka ini nggak mau Google Form, mereka mau saya buat di Word. Nanti pas mulai kuliah kan saya kasih itu soal. Nanti kalian kerjakan terus. Nah, kirim fotonya ke saya atau apa kan? Nah, oke ya. Berarti sekian dulu materi. Siapa nih? Google Form, tapi satu suara, cuma banyak yang mau tulisan. Karena kan ya Google Form itu, saya pernah nanya di angkatan lain, Google Form itu biasanya terganggu di ini pas pengiriman. Kalau yang orang yang tinggal di daerah orang yang tinggal di daerah jaringannya kurang bagus, biasanya gitu, ataupun HP-nya HP kentang. Mohon maaf nih, bilang itu HP saya kentang juga udah, cuman ya gitulah. Kalau yang gambar itu kan masih bisa, ataupun nantilah di pertemuan, pokoknya persiapan sebelum UAS nanti pas saya mau buat soal nanti saya kabari lagi di grup, saya tanya sekali lagi kan. Ini kan baru gambaran aja awal. Oke deh, sekian dulu materi hari ini. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Semoga materi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.